Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Wildan Firdaus, NRP 53173111928. Dalam memenuhi tugas mata manajemen mutu, saya akan menjelaskan tentang bahan tambahan pangan. Penting nggak sih bahan tambahan pangan dalam produk perikanan? Atau selain produk perikanan, untuk apa sih bahan tambahan pangan digunakan? Saya akan coba menjelaskan sedikit dari hasil PPT yang telah saya buat. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan adalah dalam bab 1 pasal 1 menyebutkan yang ada dimaksud dengan bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk memenuhi sifat atau untuk pangan dalam produk makanan. Di sini tentunya bahan tambahan pangan berguna untuk produk karena selain dia menambah cita rasa yang khas dan juga menjadikan makanan tersebut mempunyai nilai tambah. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004 yang dikutip oleh Sari 2010, pada dasarnya persyaratan bahan tambahan pangan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Haruslah mengalami pengujian dan evaluasi toksikologi. 2. Harus tidak membahayakan kesehatan konsumen pada kadar yang diperlukan dalam penggunaannya. Karena jika membahayakan kepada konsumen, untuk apa bahan tambahan pangan itu ditambahkan? 3. Harus selalu dipantau terus-menerus ataupun pengawasan. 4. Harus selalu memenuhi persyaratan spesifik dan kemurnian yang telah ditetapkan. 5. Harus dibatasi penggunaannya. Jadi setiap BTP yang ditambahkan harus dibatasi karena tidak boleh lebih ataupun kurang. 6. Sedapat mungkin penggunaannya dibatasi agar makanan tertentu dengan maksud tertentu, dengan kondisi tertentu, serta dengan kadar serendah mungkin, tapi masih berfungsi sebagai yang dikehendaki. Adapun tujuan dari bahan tambahan pangan: 1. Meningkatkan kualitas pangan. 2. Memberikan warna dan aroma yang lebih menarik kepada produk yang ingin digunakan. Membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah, dan enak di mulut. Mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Dan yang terakhir yaitu tentunya menghemat biaya. Adapun Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/per/9/88 sebagai berikut. Pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksidan, anti kempal, penyediaan massa aroma, pengatur keasaman, pemutih dan pematang tepung, pengemulsi, pengeras kekuasaan, BTP lain termasuk golongan sebelumnya. Contoh, enzim, penambah gizi atau pemiktan. Saya akan bahas jenis-jenis bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan mengetahui komposisi bahan tersebut dan maksud penambahan itu dapat mempertahankan kesegaran, cita rasa, dan membantu pengolahan. Sebagai contoh, pengawet, pewarna, dan pengeras. Bahan tambahan pangan yang tidak sengaja ditambahkan yaitu bahan yang tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut, terdapat secara tidak sengaja, baik dalam jumlah sedikit atau cukup banyak, akibat perlakuan sama proses produksi, pengolahan, dan pengemasan. Adapun jenis bahan tambahan pangan yang sering kita ketahui dalam kalangan masyarakat yaitu penyalahgunaan bahan tambahan pangan dalam bakso, ditambahkan boraks ataupun formalin ataupun tahu, daging menjadi warna kemerahan yang cerah, padahal sebenarnya itu dapat berdampak kepada produk pangan tersebut. Saya akan jelas satu persatu, yaitu pewarna. Pewarna adalah bahan yang dapat memberikan atau memperbaiki warna pada makanan. Jadi warna produk yang diberikan bahan tambahan pewarna dari semuanya warnanya menjadi pudar akan lebih cerah sehingga menarik perhatian konsumen. Pemanis buatan, beberapa pemanis buatan yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu sukrosa, laktosa, maltosa, galaktosa, fruktosa, sorbitol, dan manitol. 3. Ada pengawet. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses degradasi bahan pangan, terutama yang disebabkan oleh faktor biologi. Penggunaan pengawet dalam makanan harus tepat, baik jenis maupun dosisnya. Sebenarnya boleh menggunakan pengawet dengan dosis yang dibatasi dan serendah mungkin. Jadi karena selain bahan pengawet ini membantu memperlambat proses degradasi, tapi tentunya jika kita mau menggunakan yang secara berlebihan tentunya akan berdampak pada bahan
pada pangan tersebut. Yang keempat, antioksidan. Antioksidan digunakan untuk mencegah terjadinya ketengikan pada makanan akibat proses oksidasi lemak atau minyak yang terdapat di dalam makanan. Yang kelima, antikempal. Antikempal adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah mengempalnya pangan berupa serbuk dan tepung. Biasanya terdapat dalam produk bubuk seperti tepung, susu, dan lain-lainnya. 6. Penyedap dan penguat rasa serta aroma. Penyedap rasa dan aroma adalah bahan tambahan pangan yang dapat memberikan, menambah, atau mempertegas rasa dan aroma. Ini bahan tambahan pangan yang sangat banyak digunakan. Kenapa? Karena yang kita tahu pangan ada beberapa yang aromanya mungkin beberapa hari akan hilang. Nah, dengan ditambahkan penyedap dan penguat aroma ini bisa mempertahankan aroma asli dalam pangan tersebut. Yang ketujuh, pengatur keasaman. Pengatur keasaman merupakan senyawa kimia yang bersifat asam, merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan dengan berbagai tujuan. Beberapa pengatur keasaman yang diizinkan untuk menggunakan bahan makanan yaitu ini: aluminium, kalium, natrium sulfat, asam laktat, asam sitrat, kalium, natrium, dan natrium bikarbonat. Yang 8, pemutih dan pematang tepung. Pemutih dan pematang tepung adalah bahan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung, sehingga dapat memperbaiki mutuasi pemanggangan, misalnya dalam pembuatan roti, cracker, biskuit, dan kue. Yang ke-9, pengemulsi. Pengemulsi adalah suatu bahan yang dapat mengurangi kecepatan tegangan permukaan dan tegangan dua fase yang dalam keadaan normal tidak saling melarutkan menjadi dapat bercampur dan selanjutnya dapat membentuk emulsi. Yang 10, pengeras. Pengeras ditambahkan ke dalam makanan untuk membuat makanan menjadi lebih keras atau mencegah makanan menjadi lebih lunak. Beberapa bahan pengeras yang diizinkan untuk makanan diantaranya kalium glukonat, kalium klorida, dan kalium sulfat. Misalkan kita mempunyai bahan makanan yang ingin teksturnya keras, tapi setelah dimasak ataupun dengan cara lainnya itu teksturnya menjadi berubah, kita bisa menambahkan bahan pengeras ini tentunya dengan dosis yang baik. Adapun bahan tambahan pangan tidak selalu bersifat positif, tentunya ada berbahaya, ada yang bersifat negatif alias berbahaya. Bahan tambahan pangan dapat berupa ekstrak bahan alami atau hasil sintesis kimia, tidak selalu dari hasil alam. Bahan yang berasal dari alam umumnya tidak berbahaya, sementara BTP, artifisial atau sintetik, mempunyai risiko terhadap kesehatan jika disalahgunakan pemakaiannya. Produsen pangan skala rumah tangga atau industri kecil memakai bahan tambahan yang dinyatakan berbahaya bagi kesehatan karena alasan biaya yang terlalu mahal untuk bahan tambahan pangan yang bersifat alami. Jadi dijelaskan dari slide ini, yaitu ada beberapa bahan industri kecil yang memakai bahan tambahan pangan dari sintetis. Beberapa bahan tambahan dilarang dalam Permenkes RI nomor 722/Menkes/Per/9/88, yaitu boraks, formalin, minyak nabati yang dibrominasi kloramfenikol, kalium klorat, dietil pirokarbonat, nitrofuranzon, dimetil karbamida, asam salisilat, dan garamnya. Mungkin kesimpulan yang saya bisa sampaikan yaitu bahan tambahan pangan itu selain bisa membantu degradasi terhadap pangan tersebut, menambah warna, menambah aroma, membuat tekstur lebih kuat, tapi kita harus memperhatikan dosis yang digunakan tentunya. Dan selain positifnya itu ada negatifnya, yaitu jika kita melebihi dosis atau kita menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh Permenkes, tentunya itu akan menimbulkan efek samping, salah satunya penyakit yaitu kanker. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.